Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita membahas tentang transformasi bagian 3, yaitu rotasi atau perputaran. Kita lihat beberapa contoh tentang rotasi. Misalnya ada jarum jam. Nah, di sini berrotasi. Searah jarum jam itu berarti rotasi ke kanan. Ya, baik jarum jam yang pendek maupun yang panjang. Di sini berputar searah jarum jam. Kemudian contoh yang kedua, misalnya biang lala. Nah, di sini biang lala juga berputar pada porosnya. Yang berikutnya, contoh lagi adalah adanya rotasi bumi. Kemudian yang terakhir, contoh yang Ibu berikan adalah contohnya kipas angin. Nah, di sini pada contoh kipas angin ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau kita perhatikan ini jarum jam berputar ke kanan. Ya, ke kanan. Kemudian kipas angin yang Ibu contohkan ini berputar ke kiri. Berlawanan jarum jam. Oke, kita lihat selanjutnya. Apa itu rotasi? Rotasi adalah transformasi geometri yang dilakukan dengan cara memutar suatu bangun terhadap poros tertentu. Rotasi tidak mengubah bentuk dan ukuran benda asli, jadi merupakan transformasi geometri yang bersifat isometri. Jadi ukuran dan bentuk benda asli itu nanti sama dengan bayangannya. Poros rotasi tidak mengalami perubahan posisi. Tentunya kalian pernah ya bermain Tetris itu. Nah, di sini kita bermain dengan memutar icon yang kecil itu, bentuknya apa, seperti itu kita putar. Nah, Ibu ambil contoh misalnya bentuk yang seperti huruf T ini. Nah, kalau kita putar searah jarum jam sebesar 90 derajat, maka bentuknya akan berubah. Ya. Kemudian jika kita putar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat, maka arahnya akan menjadi hurufnya seperti ini, berbalik. Ya, kita putar ke searah berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat ya. Kalau sebesar 180 derajat tentunya ini akan berbalik ke bawah. Ya, jadi bisa membayangkan ya, ketika kita bermain Tetris itu kita memutar-mutar bagaimana supaya apa ini namanya ya, icon kecilnya ini bisa masuk ke dalam ruang yang kosong secara tepat tentunya. Sudut perputaran. Sudut pada diagram Kartesius, kita punya sumbu X dan sumbu Y ya di dalam diagram Kartesius dengan titik pusat diagram Kartesius ini ada di 0,0. Maka kita akan menggambarkan sudut 0 derajat posisi di sumbu X positif. Ketika kita putar 90 derajat ke kiri, maka ini adalah nilainya adalah 90 derajat positif sudutnya. Ya. Kemudian ketika kita putar ke kiri 180 derajat, maka kita akan tuliskan sebagai positif 180 derajat. Nah, di sini 180 derajat. Selanjutnya, untuk perputaran 3/4 lingkaran, maka kita punya 270 derajat dengan diputar ke arah kiri. Ya, 270 derajat di sini. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, kembali ke 0, ini 360 derajat. Semuanya bernilai positif ketika kita putar ke arah kiri. Nah, kita lihat kalau sudut berdasarkan jarum jam, maka di sini kita lihat jarum jam berputar ke arah kiri tadi sesuai dengan arah diagram Kartesius yang Ibu buat tadi ya, ke kiri. Maka di sini disebut sebagai sudutnya itu berlawanan arah jarum jam, kan jarum jamnya harusnya ke kanan, tetapi di sini memutarnya ke kiri, maka disebut sebagai berlawanan arah jarum jam dengan nilai sudut positif. Kenapa nilai sudut positif? Karena sama dengan sudut positif di diagram Kartesius.
Nah, kita lihat. Seandainya kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kita tuliskan positif 90 derajat di sini. Ini besarnya 90 derajat. Jadi ini arahnya sama dengan pada diagram Kartesius. Kita sebut berlawanan arah jarum jam. Nah, berikutnya bagaimana dengan perjalanan jarum di sini searah jarum jam, normalnya jarum jam. Maka kita sebut sebagai sudut yang searah jarum jam. Nilai sudutnya adalah negatif. Jadi kalau kita punya di sini dari 0 derajat kita putar 90 derajat searah jarum jam, maka kita menuliskannya adalah negatif 90 derajat. Penulisan rotasi. Rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0,0, maka kita tuliskan sebagai rotasi 90,0,0. Untuk rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi di titik 0,0, di sini rotasi 180 derajat, kita tidak perlu menghiraukan mengenai berlawanan arah atau searah, karena hasilnya akan sama. Baik itu berlawanan arah jarum jam maupun searah jarum jam. Maka kita tuliskan rotasi 180 derajat, 0,0. Selanjutnya untuk rotasi 270 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0,0, kita punya rotasi 270 derajat, 0,0. Selanjutnya untuk rotasi 90 derajat searah jarum jam, pusat rotasi di titik 0,0, kita tadi sudah mengerti kalau searah jarum jam berarti perputaran ke kanan, maka di dalam diagram Kartesius dia ke kanan itu berlawanan arah dengan sudut yang dibentuk pada diagram Kartesius, maka kita tuliskan sebagai rotasi negatif 90 derajat, 0,0. Berikutnya adalah penulisan rotasi untuk pusat tidak di 0,0. Yang pertama adalah rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, pusat rotasi di titik PA, B. Maka kita tuliskan rotasi 90 derajat, A, B. Selanjutnya untuk rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi di titik PA, B, kita tuliskan sebagai rotasi 180 derajat, A, B. Untuk rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam, pusat rotasi di titik PA, B, kita tuliskan rotasi 270 derajat, A, B. Yang terakhir, rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik PA, B, maka kita tuliskan rotasi negatif 90 derajat, A, B. Untuk rotasi 270 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi di titik O, 0,0, itu atau kita tuliskan rotasi 270 derajat, 0,0, kita akan bandingkan dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0,0, atau kita tuliskan rotasi negatif 90 derajat, 0,0. Untuk gambar kita lihat rotasi 270 derajat berlawanan jarum jam, berarti dari 0 derajat ini ke kiri. Ya, ke kiri seperti ini. Jadi untuk titik A akan menghasilkan titik A aksen di posisi di sumbu Y negatif ya. Kemudian untuk rotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat, ternyata kita punya sebuah titik A, kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam, maka kita menghasilkan titik A aksen. Di sini negatif 90 derajat. Nah, ternyata titik A dari posisi yang sama dirotasikan sebesar 270 derajat berlawanan jarum jam dengan titik A di posisi di sini sama posisi awalnya
di 0 derajat, diputar 90 derajat searah jarum jam, maka menghasilkan A aksen dengan posisi yang sama. Jadi 270 derajat berlawanan jarum jam dengan 90 derajat searah jarum jam itu adalah rotasi yang sama. Berikutnya adalah rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Di sini rotasinya adalah berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat ini perputaran gambarnya Ibu berikan. Ini ke kiri. Ke kiri berarti bernilai positif ya sudutnya dan berlawanan arah jarum jam. Kita ambil contoh, misalnya kita punya segitiga, ini yang berwarna biru merupakan bangun asli, kemudian kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka akan membentuk bayangan berwarna hijau ini. Pusat rotasi kita ambil 0,0. Di sini pusat rotasinya, sehingga titik A, misalnya ini, A 4,1 menjadi negatif 1,4. Ini sudut yang dibentuk adalah sudut 90 derajat. Di sini kelihatan garis yang dibentuk putus-putus agak medium ini, ukurannya ini, dia membentuk 90 derajat. Kemudian titik B dirotasikan sehingga menjadi titik B aksen. Maka di sini kita lihat garis yang menghubungkan titik B dengan pusat rotasi, ini garis titik-titik, kemudian garis yang menghubungkan titik pusat rotasi dengan B aksen atau titik bayangan, ini juga titik-titik, maka kalau kita lihat bentuk sudut yang ada adalah 90 derajat atau siku, karena ini diputar 90 derajat. Sekarang kita lihat analisanya. Titik A, 4,1, kita rotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, di sini titik A menjadi A aksen sebagai bayangannya. Maka kita dapat tuliskan A aksen sama dengan negatif 1,4. Negatif 1,4. Ya, di sini posisinya. Kemudian yang kedua kita punya titik B 2,3. Di sini 2,3. Kita rotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, maka berlawanan arah jarum jam di sini, maka bayangan titik B adalah B aksen negatif 3,2. Yang berikutnya adalah titik C, kita punya 3, negatif 1, kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka hasil bayangannya adalah C aksen 1, negatif 3. Nah, kalau kita dapat simpulkan di sini, ternyata hasil rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0 atau rotasi 90 derajat, 0,0, maka untuk titik X, Y akan menjadi bayangan yang terbentuk adalah negatif Y, X. Jadi di sini hasil negatif 1 ini tadi, ini merupakan negatif Y. Y-nya 1 menjadi negatif 1 untuk X, kemudian Y aksennya adalah sebagai X asal. Ya, jadi X, Y akan menjadi negatif Y, X. Kemudian untuk yang kedua contohnya misalnya 2,3, ini X-nya 2, Y-nya 3, bayangannya akan menjadi negatif Y, tadi 3 ya, negatif Y, negatif 3,2. Yang berikutnya, rotasi 180 derajat, pusat rotasi di titik 0,0. 180 derajat kita lihat ya, misalnya salah satu nih titik B dirotasikan 180 derajat menjadi titik B aksen. Ini rotasi 180 derajat baik berlawanan arah jarum jam maupun searah jarum jam, hasilnya akan sama, maka dituliskan rotasi 180 derajat saja. Kita mulai dari titik A. Titik A 3,1 dirotasikan 180 derajat, maka akan menghasilkan bayangan titik A aksen negatif 3, negatif 1. Kemudian titik B 0,3, kita rotasikan 180 derajat, maka hasilnya adalah titik B aksen 0, negatif 3. Selanjutnya untuk titik C, kita punya 2, negatif 1, maka hasil bayangannya adalah C negatif 2,1.
C aksennya negatif 2,1. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini? Untuk rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0, maka untuk titik X, Y akan menghasilkan bayangan. Di sini X-nya 3, kemudian di sini menjadi negatif 3. Y-nya 1 menjadi negatif 1. X-nya 0 tetap 0, Y-nya 3 menjadi negatif 3. Di sini X-nya 2 menjadi negatif 2, di sini X-nya negatif 1 menjadi 1. Berarti kalau positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif, jadi lawannya. Sehingga kalau nilai titik awalnya adalah X, Y, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y untuk rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0. Selanjutnya, kita punya rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik 0,0. Ini sama dengan rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Tadi kita sudah jelaskan di depan. Contohnya adalah titik A. Di sini kita punya titik A 3,2, maka dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, maka hasilnya adalah titik A aksen 2, negatif 3. 2, negatif 3. Kemudian untuk titik B, negatif 1,3 dirotasikan 90 derajat searah jam, maka hasilnya adalah B aksen 3,1. Untuk titik C, 1,1, maka diputar 90 derajat searah jarum jam, hasilnya adalah titik C aksen 1, negatif 1. Jadi dapat kita simpulkan untuk rotasi negatif 90 derajat dengan pusat 0,0, ini artinya negatif 90 derajat tadi searah jarum jam, pusatnya 0,0, maka untuk sembarang titik X, Y akan menghasilkan ini Y-nya ternyata menjadi X. Ya, Y-nya menjadi X, kemudian X-nya kita ubah menjadi negatif, berubah menjadi negatif sebagai koordinat Y. Jadi, hasil rotasinya adalah Y, negatif X. Untuk rotasi searah jarum jam sebesar 90 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi dengan titik pusat P, A, B. Rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Contoh, kita ambil salah satu titik pusatnya yaitu 2,3. Kita lihat gambarnya, ya, di sini titik pusatnya 2,3. Di gambar ini adalah titik D. Ya, pusatnya di sini. Kemudian kita punya 3 titik yang membentuk segitiga, A, B, dan C. Akan terbentuk bayangan berwarna hijau. Nanti setelah dirotasikan 90 derajat. Kita lihat satu persatu titiknya. A 1,6. Nah, di sini dirotasikan 90 derajat ya. Berlawanan arah jarum jam. Maka hasilnya adalah A aksen negatif 1,2. Untuk titik B, negatif 2,5 kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, ini dengan nilai 90 positif ya. Di sini sudutnya kan 90 derajat, maka hasilnya adalah B aksen 0, negatif 1. Untuk titik C, kita punya 0,3, maka akan menghasilkan titik bayangan yaitu C aksen 2,1. Nah, ternyata hasil ini adalah kita dapat simpulkan rotasi 90 derajat dengan pusat A, B. Untuk sembarang titik X, Y, maka hasilnya adalah negatif Y ditambah A ditambah B, jadi ditambah A ditambah B, X negatif dikurangi A ditambah B. Jadi negatif Y ditambah A ditambah B ini sebagai koordinat bayangan X, dan X dikurangi A ditambah B sebagai koordinat bayangan Y.
Jadi kalau tadi A 1,6, ini X-nya kan 1, Y-nya 6. Kemudian hasilnya adalah negatif Y-nya 6, ditambah A, ditambah B, berarti negatif 6, ditambah 2, ditambah 3, maka hasilnya adalah negatif 1. Ini sebagai nilai X bayangan. Sedang nilai Y bayangan kita dapatkan dari X dikurangi A, berarti 1 dikurangi 2, hasilnya negatif 1, ditambah B, ditambah 3. Berarti negatif 1 ditambah 3, hasilnya 2. Ya, cukup jelas ya. Kemudian kita melanjutkan rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi di titik P, A, B. Kita ambil contoh rotasi 180 derajat, pusatnya adalah di titik negatif 1,2. Kita akan gambarkan. Titik pusat rotasinya negatif 1,2 adalah di titik D ini. Ya, kita putar 180 derajat, baik searah maupun berlawanan arah, ya, itu sama saja kalau rotasi 180 derajat. Maka kita punya nilai A 1,6. Nah, di sini akan menghasilkan bayangan A aksen negatif 3, negatif 2. Selanjutnya untuk titik B, negatif 2,5 akan menghasilkan bayangan B aksen 0, negatif 1. Dan yang terakhir titik C, 0,3 akan menghasilkan bayangan negatif 2,1. Nah, kita dapat simpulkan untuk rotasi 180 derajat dengan pusat A, B, maka sembarang titik X, Y menghasilkan bayangan negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Jadi negatif negatif X ditambah 2A ini sebagai koordinat X atau sebagai nilai X bayangan. Nah, ini coba kita lihat. Ini A tadi 1,6, maka kita punya X-nya 1, berarti negatif X-nya adalah negatif 1, ditambah 2A. 2 kali A, A-nya negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 1 tadi, berarti hasilnya negatif 3, dan seterusnya. Selanjutnya, rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P, A, B, maka kita ambil contoh rotasi di pusat negatif 1,2, di titik D ini masih sama ya, negatif 1,2, maka kita untuk nilai A 1,6 bayangannya adalah A aksen 3,0. Ini sudutnya 90 derajat ya, searah jarum jam. Kemudian titik B negatif 2,5 hasilnya adalah B aksen 2,3. Dan titik C 0,3 hasil bayangannya adalah titik C aksen 0,1. Apa yang dapat kita simpulkan? Yaitu untuk rotasi negatif 90 derajat, A, B, yaitu pusat rotasi adalah A, B, dengan besar sudut rotasi adalah 90 derajat searah jarum jam, maka hasil yang kita peroleh untuk sembarang nilai X, Y akan menjadi X ditambah A dikurangi B, negatif X. Untuk X-nya adalah Y ditambah A dikurangi B, untuk Y-nya adalah negatif X ditambah A ditambah B. Ya, demikian presentasi untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan manfaat ilmu yang kita berikan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.